Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindy Kartikasari dengan 3 digit NIM terakhir 148. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang langkah-langkah pemecahan masalah. Apa sih pemecahan masalah itu? Di sini ada pengertian pemecahan masalah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan kemampuan kognitif dan keterampilan yang dimiliki individu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, pengalaman awal. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, keinginan dan motivasi. Yang keempat, struktur masalah. Keterampilan yang harus dimiliki untuk memecahkan masalah yaitu yang pertama, keterampilan empiris, yaitu keterampilan perhitungan dan pengukuran. Yang kedua, keterampilan aplikatif untuk menghadapi situasi yang umum. Yang ketiga, keterampilan berpikir untuk bekerja pada situasi yang tidak biasa. Nah, apakah pemecahan masalah dalam matematika itu penting? Salah satu keterampilan matematika yang harus dimiliki siswa adalah pemecahan masalah. Setiap siswa harus memiliki kemampuan pemecahan masalah karena pemecahan masalah adalah tujuan umum pembelajaran matematika. Yang kedua, pemecahan masalah mencakup metode, prosedur, dan strategi adalah proses inti dalam kurikulum matematika. Dan yang terakhir, pemecahan masalah adalah kemampuan dasar dalam belajar matematika. Nah, berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Polya, seorang matematikawan, mengembangkan 4 langkah yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang pertama yaitu memahami masalah. Dalam tahap ini, siswa harus memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Mereka harus menganalisis situasi yang terjadi dan mencatat unsur-unsur yang penting atau tidak penting. Yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Nah, langkah berikutnya adalah membuat rencana pemecahan masalah. Dalam tahap ini, siswa harus merencanakan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah. Mereka harus menentukan strategi yang akan digunakan dan mencatat langkah-langkah yang akan diambil. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Langkah ketiga, siswa harus mengikuti rencana yang telah mereka buat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang telah direncanakan. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali hasil. Dalam tahap ini, siswa harus memeriksa apakah jawaban yang diperoleh sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Mereka harus memeriksa kembali langkah-langkah yang telah diambil dan memastikan bahwa jawaban yang diperoleh adalah yang tepat. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Andi, Cila, dan Beni bermain tebak angka. Andi dan Cila akan memilih dua buah bilangan. Kemudian Beni akan menebak kedua bilangan tersebut. Dua buah bilangan yang dipilih Andi dan Cila memiliki perbandingan 6:7. Apabila masing-masing bilangan tersebut ditambah 2, maka perbandingan bilangan tersebut menjadi 7:8. Maka berapakah kedua bilangan yang harus dijawab Beni agar dia berhasil menebak? Nah, kita selesaikan dengan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama itu memahami masalah. Kita menuliskan yang diketahui dan ditanya dulu. Di situ diketahui perbandingan dua bilangan yang dipilih Andi dan Cila adalah 6:7. Kemudian perbandingan dua bilangan yang dipilih Andi dan Cila ditambah 2, maka hasilnya 7:8. Yang ditanya yaitu berapakah dua bilangan yang dipilih Andi dan Cila. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Menentukan strategi yang akan digunakan dan mencatat langkah-langkah yang akan diambil. Yaitu menggunakan strategi pemecahan masalah yang melibatkan analisis perbandingan dan operasi matematika. Nah, kita misalkan dulu, dua bilangan yang dipilih Andi adalah A dan dua bilangan yang dipilih Cila adalah B. Dari pernyataan pertama, didapat persamaan perbandingan dua bilangan yang dipilih Andi dan Cila yaitu A per B sama dengan 6/7. Dari pernyataan yang kedua, perbandingan dua bilangan yang dipilih Andi dan Cila ditambah 2 diperoleh A plus 2 per B plus 2 sama dengan 7/8. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Setelah diperoleh persamaan A per B sama dengan 6/7 dan A plus 2 per B plus 2 sama dengan 7/8, kita operasikan dengan operasi aljabar. Sehingga dari persamaan pertama kita memperoleh A sama dengan 6B/7. Kemudian yang kedua kita operasikan juga sehingga memperoleh 8A sama dengan 7B min 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. 8 dikali 6B/7 sama dengan 7B dikurangi 2. Nah, kita kalikan sehingga 48B/7 sama dengan 7B/2. Ruas kiri kita kali dengan 7 sehingga memperoleh 48B sama dengan 49B min 14. Nah, dari langkah substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 diperoleh nilai B sama dengan 14. Kemudian jika sudah diketahui nilai B, substitusikan ke persamaan 1, diperoleh hasil 12. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh dua bilangan yang dipilih Andi adalah 12 dan dua bilangan yang dipilih Cila adalah 14. Di mana jika disubstitusikan kepada perbandingan awal, maka memperoleh hasil perbandingan 6:7. Dan jika kedua bilangan tersebut masing-masing ditambah 2, maka dua bilangan yang dipilih Andi menjadi 14 dan yang dipilih Cila menjadi 16, sehingga nilai perbandingannya adalah 7:8. Jadi, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.